Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puja dan syukur mari sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya subuh ini Allah pertemukan kita, dan subuh ini Allah membangunkan kita kembali. Mudah-mudahan bangunnya kita hari ini dan semakin kita termasuk pada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dan menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berbahagia, tema yang coba kita angkat hari ini dan mudah-mudahan akan menjadi tambang wawasan buat kita menyikapi munculnya berbagai aliran sesat dan paham radikalisme dalam kajian ilmu psikologi. Bulan ini ada berita mencengangkan yang luar biasa. Ada 3 berita besar. 1, munculnya kepermukaan gerakan Gavatar. Gavatar ini kami di MUI Bekasi tahun 2012 sudah berikan peringatan kepada pemerintah bahwa gerakan ini masif sifatnya. Gavatar adalah ganti bajunya dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah bikinan Ahmad Mossadegh. Kalau mungkin kita ikuti, satu-satu nabi yang pernah dipenjara itu ya Ahmad Mossadegh, dan itu hanya di Indonesia. Jadi nabi yang dipenjara. Karena penjara di Indonesia itu cukup ringan, paling kena 2-3 tahun, maka setelah keluar pengikutnya pun makin banyak. Maka ganti baju, namanya Gavatar. Gerakan Fajar Nusantara. Peristiwa kedua itu shooting sinetron di Tamrin. Karena ada seorang kawan dari jurnalis asing, dia cerita, saya baru melihat hanya di Indonesia teroris ditonton. Jadi seperti sinetron katanya. Jadi kayak lagi shooting, terorisnya selfie dulu sebelum tembak. Seperti sinetron katanya. Jadi mencengangkan luar biasa. Dan yang ketiga di Bekasi ini memang unik, Pak. Cuma kemarin teman-teman siar pers, konferensi pers, karena beberapa pekan sebelumnya ada wisata kuliner imani di depan Masjid Al-Barkah yang dilakukan oleh Syiah, Ahmadiyah dan HKBP. Jadi wisata kuliner, kata panitianya, ingin menyatukan umat Islam biar nggak pada ribut dengan makanan. Jadi HKBP, Ahmadiyah dan Syiah yang ada ini di depan Masjid Al-Barkah. Nah, kawan-kawan merasa kecolongan dan merasa tertampar mukanya, maka dari Dewan Dakwah dan beberapa teman-teman itu sudah menghadap wali kota untuk kemudian minta pertanggungjawaban panitia. Dan Jumat kemarin sudah konferensi pers di Al-Barkah. Dan Barkah ini untuk yang kedua kalinya pelecehan. Dulu aja ada partai salib di depan masjid. Kenapa kok begitu berani? Nah, ini menarik, Pak. Di Bekasi ini, Pak, terutama Syiah ya, itu sudah cukup melenggang, cukup nyaman karena di baliknya ada tim sukses, mantan tim sukses wali kota dulu yang ada di kelompok ini, sehingga mereka merasa nyaman. Baik, jadi peristiwa pertama Gavatar ya. Jadi Gavatar ini gerakan Fajar Nusantara yang sekarang ramai, Bapak Ibu pasti sudah lihat di televisi. Eksodusnya itu ke Kalimantan, karena mereka ingin hijrah di Kalimantan itu masih banyak tanah kosong, Pak. Mereka ingin membangun negara mirip seperti Al-Zaitun. Nah, alhamdulillahnya itu media itu membantu memblok up. Ketika ada seorang dokter di Jogja hilang, maka kemudian di-share ke media sosial dan langsung terfollow up, sehingga mau tidak mau muncul ke permukaan.
Setelah itu kemudian Pak Bibit sama Trianto yang menjadi penasehatnya mundur, merasa kecolongan. Ya, jadi Pak Bibit kemudian merasa tertipu karena menjadi penasihatnya Gavatar. Jadi nggak tahu, mungkin karena sudah ramai perbincangan baru sadar. Jadi Gavatar ini memang dimotori oleh beberapa tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh partai karena memang mereka berbungkus sosial. Jadi tidak kelihatan agamanya. Ujung-ujungnya mereka Al-Qiyadah itu kan berharap bahwa nanti ada Al-Masih baru yang mereka sebut dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Jadi itulah yang menyebut dirinya dengan nabinya namanya Ahmad Muzahid. Walaupun Gavatar tidak terang-terangan, tapi ketuanya mengatakan bahwa betul Ahmad Muzahid adalah mentor mereka. Padahal hasil penelitian dari PPI bahwa ini adalah ganti bajunya dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Jadi Gavatar terus merekrut pengikutnya, walaupun sudah dilarang, tetapi mereka tetap gerilya. Kalau Bapak Ibu melihat dulu ada N11 ya, NI, ada KW7 dan KW9. Di antaranya muncullah Al-Zaitun di Indramayu sana. Kemudian dulu ada beberapa kelompok-kelompok, sampai sekarang masih ada sempalannya, mirip-mirip gerakannya. Kalau yang di Garut lebih unik lagi, ya, di Garut di Releres, di daerah kota Garutnya ya, atau Tarogong, itu ada NI versi Garut, presidennya namanya Sen-Sen. Sen-Sen ini adalah alumni pesantren dan alumni Fakultas Usuluddin IAIN. Sen-Sen meyakini bahwa dia bisa merubah pasir jadi emas, daun jadi uang. Pengikutnya banyak, dan pengikutnya itu dari daerah sekitar Garut. Mereka umroh ke rumahnya. Ya, jadi jual hasil ladangnya di sekitar Garut itu, beli baju kain ihram, umroh di rumah Sen-Sen ini. Alumni Fakultas Usuluddin IAIN. Ketika kami dialog, kata dia, dengan yakinnya bahwa dia bisa menciptakan sesuatu yang unik tadi, merubah pasir menjadi emas, daun jadi uang. Pengikutnya luar biasa, yakinnya gitu. Ya, kenapa katanya yakin? Kita coba lihat dari psikologi ya. Kemudian Ahmadiyah, ini yang menarik Ahmadiyah. Bapak Ibu kalau mengikuti pergerakan Ahmadiyah di zaman Pak Karno, Ahmadiyah yang awalnya Muslim dirangkul, maka Ahmadiyah disahkan di zaman Pak Karno. Ketika zaman Pak Harto dilarang menjadi adat sesat. Ketika zaman Gus Dur diakomodir, dibiarkan, sehingga besarlah Ahmadiyah ini di Indonesia di zaman Gus Dur. Jadi zaman Gus Dur semua aman, yang sesat juga aman, yang apa juga aman, apa aja boleh bikin. Ya, ketika Presiden malah kiai, Pak Harto luar biasa. Beberapa dulu Jaksa Agung itu mau adakan rilis aliran sesat dilarang di Indonesia, di antaranya ada LDI, ada NII, ada Ahmadiyah. Ketika zaman Gus Dur malah dilegalkan. Dan yang menarik Bu, kalau berjalan ke Garut, nginep di Villa Cipanas, itu adalah villa paling megah yang punya Pak Uun, orang Garut. Itu pengurus pusat Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Villanya yang gunakan itu para menteri. Ada villa yang satu malam itu 16 juta. Kemarin sebelum Desember saya ajakan anak ke dekat situ. Kebetulan teman saya yang megang bagian mainannya, flying fox-nya. Dia cerita, Pak Un ini pengurus pusat Jamaah Indonesia, dan dia punya villa di beberapa kota besar yang mirip seperti ini, dan konsumennya para menteri. Jadi dulu istri para menteri Bu, kalau mau kongkow itu ke Garut, ke villanya ini, itu semalam 16 juta. Kalau weekend itu 20 juta. Ya kalau mau cobain silakan. Ya saya nyobain mainan karena gratis. Saya baru tahu, jadi pengurusnya itu orang Garut, pengurus pusatnya. Jadi memang di Garut itu banyak Bu ya. Di Garut itu banyak aliran yang aneh-aneh. Tadi kalau NII ada lagi, dulu saya nemuin AKI, Amanat Qurailahi. Itu rasulnya orang Bekasi. Saya sudah ketemu dengan rasulnya Pak.
Rasulnya orang Bekasi, orang Jatimur ya. Ya, saya pernah dialog langsung dengan Rasulnya. Jadi dari teman-teman Libya dulu tahun 2002 itu datang ke rumahnya, sudah mau dipukul itu orang. Ya, begitu undang saya dari jam 5 sore sampai 10 malam, ketemu dengan Rasulnya, dialog dengan Rasulnya. Ternyata Rasulnya nggak bisa baca Quran. Dan Rasulnya ini awalnya memang ngadu ke lembaga kami. Kami buka lembaga konsultan psikologi dan narkoba ya dengan Pak Dedan Hawari. Jadi istrinya datang, katanya, Mas, suami saya itu aneh. Jadi suami saya itu merasa dapat wahyu baru, maka mereka punya namanya majalah Warta, menampung firman Allah dari tahun 2000, 2001 melalui Rasulnya itu ditampung. Alamat lembaganya itu di daerah Tridaya, Tambun. Di Bekasi yang paling banyak itu sekitar Bekasi Utara pengikutnya. Jadi ini nggak terblokir karena mungkin agak sembunyi-sembunyi. Justru kita tahunya dari atasnya Saudi. Singkat cerita, akhirnya Rasulnya dialog dengan saya dan merasa kalah karena nggak bisa baca Quran Rasulnya. Dan saya tidak pakai bahasa agama, saya hanya pakai bahasa psikologi dan pemikiran. Akhirnya dia nyerah sendiri, terjebak dalam pemikiran sendiri. Dia ngaku kalah. Mas Jen, kalau Mas Jen mau temuin guru saya di Duri Kembangan, gurunya itu. Ternyata 2011, 2012 kami meneliti di Garut, pusatnya di Garut, daerah Leles. Namanya Aki. Aki ini dulu nama dari seorang guru spiritualnya Pak Karno di Bandung. Aki ini, begitu Aki meninggal, jadilah sebutan Amanat Kurnia Ilahi. Jadi sampai sekarang masih bergerak, Pak. Terutama di Garut. Kalau yang ada Melesnya, kalau Meles silahkan dicek. Kemarin saya dari sana juga masih rupanya. Dan di Garut itu, kalau ditelusuri, kenapa dari Kementerian Agama kemarin teliti di Garut itu miniaturnya Indonesia, Pak. Aliran apa aja ada di sana. Ya. Ada NII, ada wilayah, wah, pokoknya aneh-aneh di sana. Bahkan terakhir dekat di daerah Pasir Wangi, dekat Bukit Chevron itu kemarin ada paranormal pengobatan yang pengikutnya sudah banyak dari Kalimantan dan sebagainya. Ketika saya meneliti situ, saya deketin teman-teman FPI. Saya kasih provokasi sedikit. Itu bakalan jadi aliran baru. Teman-teman FPI langsung gerak, digerebek itu rumahnya. Pemerintahnya masih lihat masih mikir-mikir, teman-teman FPI langsung turun tangan. Dan betul, ini aliran pesantren juga, gitu ya. Jadi semuanya aliran pesantren depan yang bikin aliran-aliran ini ya. Jadi banyak sekali aliran sesat Indonesia yang menonjol tadi Kafaka, Ahmadiyah, Syiah, terus beberapa aliran. Ada ingkar sunnah. Mungkin pernah mendengar ingkar sunnah ini munculnya itu di daerah Kediri di Jawa. Jadi ingkar sunnah itu berkaca kepada munculnya perdebatan panjang dalam Islam itu diawali oleh masalah hadis. Karena hadis itu dibukukan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Maka ada kelompok yang tidak percaya pada hadis, namanya ingkar sunnah. Pernah satu Jumat kita ditarik oleh jamaah ingkar sunnah ini, Ustaz, sebaiknya besok Ustaz kalau ceramah nggak usah pakai hadis. Dan gara-gara hadis umat Islam jadi pecah belah. Saya bilang, oh gitu ya. Tadi kamu sholat nggak? Sholat, ikut saya. Iya. Dari mana dalilnya? Di Quran tidak ada sholat berjamaah. Itu hanya di hadis. Gitu. Jadi ingkar sunnah juga sebenarnya dalilnya tidak ada ilmu, dalilnya pokoknya kalau bahasa Jawanya. Baik. Jadi Bapak Ibu, dari aliran tadi, sasaran utamanya adalah orang-orang yang satu, akidahnya lemah. Ada juga kemarin yang baru muncul di NTB, seorang guru agama yang juga memproklamirkan diri sebagai kelompok baru, yang merasa juga punya nabi baru, punya kelompok baru, punya ajaran baru. Jadi seolah-olah mereka menyatakan bahwa punya agama baru. Ini di Lombok kemarin ya. Belum lama juga di Cianjur ada namanya Asep juga mengaku sebagai nabi. Jadi makin banyak orang yang akan mengaku nabi di Indonesia. Kenapa? Secara ilmu psikologi munculnya ini karena faktor psikis ya. Jadi bayangkan jiwanya. Kalau orang bilang ya stres lagi dari itu ya.
Baik, jadi ada buku menarik yang ditulis oleh ya, tadi saya sudah siapkan infokusnya, tapi tadi pagi saya buka, rupanya komputernya error, jadi nggak bisa deteksi. Baik, ada buku menarik ditulis oleh Dr. Muhammad Aunya, judul bukunya As-Siha An-Nafsiyah fi Ilmu An-Nafs wal Islam. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia kira-kira kesehatan jiwa dalam perspektif psikologi dan Islam. Kata beliau, ada 3 hal yang menjadi titik kenapa kemudian orang itu berlakunya dalam agama menyimpang. Satu, yang paling utama, kenapa orang itu menyimpang, diawali oleh adanya pengalaman emosi. Pengalaman emosi ini, kan kayak tadi terorisme misalnya, kenapa orang jadi teroris? Itu karena kecewa dengan politik, kecewa dengan masalah ekonomi, kecewa dengan apa saja yang ada, kemudian terakomodir dalam kekecewaannya. Ya kita tidak sepakat lah, masa ada orang siang hari nembakin orang. Yang lebih lucu, ada satu polisi hari itu sedang minum kopi dengan perang siang perang di dalam badannya, lagi minum kopi. Nggak tahu ini ada wartawan bertanya, kok aneh ya ada polisi minum kopi, siap senjata, beberapa injection dibawa di dalam rompi, di dalam bajunya, padahal bukan dalam rasa tugas, sehingga dia menjadi pahlawan kemarin, nembakin terus. Maka orang bilang, sinetronnya keluar keterlaluan, kelihatan banget katanya. Sinetronnya sutradara. Jadi emosi Pak yang menjadi salah satu penyebab kenapa orang itu menjadi menyimpang dalam masalah agama. Jadi pengalaman emosi dari mulai kecil sampai dia besar itu akan menjadi karakter berikutnya. Yang kedua yang menjadi penyebab adalah adanya tekanan. Dan yang ketiga adanya konflik batin. Nah, dari 3 hal ini akan muncul 3 perilaku. Satu, selalu berburuk sangka. Yang keduanya, perilakunya menyimpang. Yang ketiganya, tidak pernah merasa bahagia. Jadi tidak pernah merasa bahagia, hidupnya selalu gelisah. Kalau kita telusuri, orang-orang yang ikut aliran sesat dan paham radikal itu, satu, dia selalu berburuk sangka. Apapun yang dilakukan pemerintah selalu salah. Apa yang dilakukan oleh luar kelompoknya salah. Seperti misalnya Ahmad itu punya kitab namanya Tazkiro. Qurannya bukan kita pahami. Di Qurannya itu berbeda. Dia menisbatkan Nabi Isa dengan Mirza Ghulam Ahmad, menisbatkan ayat-ayat yang berhubungan dengan Rasulullah menjadi nama dia. Jadi Ahmadiyah itu bikinan kolon Inggris di India, muncul di Kodian. Daerah Kodian itu daerah Punjabi, daerah India. Jadi Inggris untuk meredam gerakan Islam itu dibuatlah Mirza. Padahal riwayatnya Mirza ini termasuk orang keluarga yang tidak kenal agama, hobinya minum-minuman keras dan sebagainya. Maka di akhir hayatnya itu makanya sangat menyedihkan. Iya, menyedihkan sekali. Ya, ini bikinan Inggris untuk memecah umat Islam. Dan di Inggris juga ada TV Islam itu yang bikinan mereka Ahmadiyah. Jadi Kodian itu daerah nama dari satu daerah di Punjabi ya di India. Nah dia punya kitab namanya Tazkiro, Qurannya dibolak-balik Pak. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan Nabi Isa diganti menjadi Mirza Ghulam Ahmad. Nauzubillah ya, dan pengikutnya banyak. Di Indonesia itu zaman Pak Karno itu debat antara Ahmadiyah dengan almarhum Ahmad Hasan dari Persis yang kemudian ramai waktu itu ya. Dalam sejarah itu kemudian mereka kalah
Tapi tadi begitu masalah politik kemudian akhirnya dirangkul, dilegalkan oleh Pak Karno menjadi paham agama yang diterima di Indonesia. Dan Pak Karno ya, kemudian Pak Harto ini dilarang karena MUI-nya waktu itu masih agak kencang. Zamannya Buya Hamka. Tapi begitu kesini agak kendor, baru Pak Harto masih punya power ya. Begitu reformasi sudah mulai, apalagi setelah Gus Dur presiden tadi, dibuka selebar-lebarnya. Syiah yang tahun 95 ketika seminar di Istiqlal dianggap sesat, dan sampai hari ini MUI masih anggap Syiah bersesat. Tetapi kemudian zaman Gus Dur, kemarin saya ketemu dengan salah tokoh Syiah katanya, kata Gus Dur dulu, jadi Syiah itu gak pernah khawatir, nanti di surga itu ada kapling NU, kapling Muhammadiyah, kapling Syiah gitu. Jadi punya kapling masing-masing. Jadi nggak usah khawatir kan. Maka banyak orang yang hijrah ke Syiah, termasuk tokoh utamanya Ijabi ya Indonesia, yang orang Bandung itu. Ya, dulunya Pak itu paling benci Syiah Pak. Kalau Bapak ikutin pengajian Wali Songo tahun berapa? Wali Songo sekitar 90-an lah di Wali Songo ya, tokoh buku Wali Songo. Masjid Al-Araf itu dia paling benci dengan Syiah, dia paparan Syiah. Tapi kemudian dia jatuh hati ke Syiah dan baru belum lama ini cerai dengan istrinya. Karena sama-sama Syiah tapi beda kelompok. Syiah itu ada 13 sekte di dalamnya minimal. Jadi sekte istrinya itu Ja'fari, kelompok yang paling radikal dalam fikih. Ya, jadi istri itu bikin buku fikih Ja'fari, bagaimana cara ibadah versi Syiah. Jadi mohon maaf, dalam Syiah itu versi mereka itu diyakini aurat laki-laki dan perempuan itu hanya yang terlihat di dalam saja. Jadi boleh dalam keadaan telanjang kecuali dalam. Jadi mereka menisbatkan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari surga, itulah auratnya. Jadi boleh telanjang kan? Gitu ya. Itu versi mereka. Ya. Jadi ya anak-anak yang paling mendasar, data pernah datengin ini tadi kelompok Syiah Bekasi datangin data, ajak debat dengan kita di data. Ini kebetulan seorang pengacara tim suksesnya wali kota dulu yang kelompok Syiah. Ayo kita debat, kita diskusi tentang Syiah. Jangan sampai data memberitakan Syiah yang berlebihan. Ketika debat itu kita kumpulkan semua kitab-kitab. Ada Safari, ada beberapa orang itu. Mereka nggak bisa bahasa Arab. Dan memang intinya bahwa Syiah itu mereka anti dengan sahabat-sahabat utama. Bakar Telam, Umar, Usman, mereka sesatkan ketiga orang ini. Bahkan mereka melaknat ketiga orang ini. Ya. Makanya mereka sasarannya adalah membongkar makamnya sahabat Bakar dan Umar di Masjid Nabawi. Jadi mereka melaknat ketiga sahabat utama ini. Padahal ini jaminan surga. Ya. Jadi jamin surga, kecuali sahabat Ali. Dalam hadis pun sama. Dalam hadis mereka tidak boleh ngambil hadis kecuali dari sahabat Ali. Jadi Aisyah, istri Rasulullah, itu dianggap sama dengan pelacur. Jadi Aisyah, sahabat Bakar, Umar, Utsman itu dianggap laknatullah. Jadi mereka setiap ada mukadimah itu disebutkan ketika menyebut nama orang itu disebut dengan laknatullah. Jadi mereka tidak mau menerima ketiga khalifah ini dianggap sesat. Itu yang paling mendasar. Maka akhirnya ya Rasulullah menjamin, Quran aja menjamin mereka surga karena Ahlul Badar. Ya, begitu mulai mereka itu Syiah tidak mau. Ini perkembangannya luar biasa karena yang kuasai Syiah dulu kebetulan Iran, dan sekarang Iran ingin mensiahkan dunia. Indonesia tinggal berapa langkah lagi. Politik sudah dikuasai. Kepemimpinan angkatan kita ada berapa yang sudah dikuasai, ada orang yang sudah masuk di angkatan kita. Kemudian yang masih netral itu masih kepolisian masih belum. Konon katanya di angkatan udara sudah ada yang masuk. Jadi kita khawatir seperti di di daerah lain ya yang lagi bergerak seperti Yaman gitu ya, Syria. Mereka aman-aman awalnya, begitu menguasai langsung serah kuasaan mereka. Sasarannya siapa? Pendidikan, kemudian penerbitan buku. Ada sekitar 20, hampir 30 yayasan yang dibikin oleh Syiah Indonesia, yang itu sudah bikin pendidikan dari mulai SD, SMP sampai S1 sampai S3, bahkan bikin lembaga pendidikan tinggi, penerbitan juga buku-buku yang sering kita baca.
itu juga mereka kuasai. Kemudian mereka punya jaringan kelompok yang luar biasa besar gitu ya. Baik, jadi intinya pengaruh dari aliran itu salah satunya adalah satu orang yang punya pengalaman emosi. Jadi pengalaman emosinya sejak kecil kebetulan punya pengalaman yang kurang bagus. Yang kedua ada tekanan Pak, baik fisik maupun psikis. Yang ketiga ada konflik batin. Ini yang sering kali menghinggapi. Maka rata-rata orang-orang yang ikut aliran sesat itu satu perilakunya menyimpang, berusaha, kedua perilaku menyimpang. Jadi mereka keluar dari koridor ajaran agama yang sesuai. Ada orang yang bangga betul ketika dia sesat. Ada orang bangga ketika dia dituduh sesat dan dia dituduh salah. Kenapa? Ini kejiwaan secara psikologis mengalami problem psikologis lah kira-kira ya. Baik, jadi intinya bahwa orang-orang yang sesat itu rata-rata dari ketiga ini kemudian hidupnya tidak merasa bahagia. Bapak lihat misalnya Lia Eden itu pengikutnya banyak Pak. Ketika mau sidang itu disuruh botakin kepala, kemudian pakai mahkota di kepalanya. Rata-rata mereka itu orang-orang yang hebat Pak. Setelah pendidikan, mereka punya pendidikan tinggi, sesuai orang ekonomi kelas tinggi. Kenapa? Karena lagi galau, tidak merasa bahagia. Duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi nggak merasa bahagia. Kenapa? Karena ada problem kejiwaan. Jadi kata lainnya, patologi sosial kita memang banyak yang mengalami problem kejiwaan. Jadi walaupun dia orang kaya, walaupun bahkan yang belajar agama sekalipun, ya, kayak tadi sen itu alumni pesantren kayak apa nggak ngerti kitab, baca kitabnya, kita mungkin masih bahasa gondrong, ya. Mereka sudah gundul bacanya, ya. Jadi bisa baca kitab gundul gitu ya, karena bahasanya bagus. Alumni pesantren kuliahnya S1 di bagian Usuluddin, masalah akidah dipelajari di IAIN. Dan begitu lulus kalau biasanya kalau sudah jadi presiden itu sudah menjadi imamnya dan bisa menjadi rasulnya. Apa yang dikatakan menjadi sabda maka diikuti. Ini yang diremeh. Nah solusinya apa untuk itu? Satu, solusinya paling harus dilakukan adalah perkuat akidah. Perkuat akidah. Ini yang pertama harus dimunculkan. Karena orang-orang yang lari ke aliran sesat itu rata-rata orang yang punya pengalaman emosi, orang yang punya tekanan, dan orang yang punya konflik batin, maka akidahnya harus kuat. Apa dalilnya? Kita lihat surat 6 ayat 82. Ya, surat Al-An'am ayat 82. Dengan tegas Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin." Ya. Orang-orang yang beriman, walam di kalau yang lagi belajar bahasa Arabnya, walam, sesuatu yang tidak akan terjadi kalau dia tidak merubah agamanya, tidak merubah akidahnya, tidak melecehkan akidahnya, kuat akidahnya, maka akan diberikan dua hal, ya, yaitu al-amnu, ya, akan diberikan rasa aman, wal muhtadun, kemudian petunjuk. Jadi munculnya konflik batin, tekanan ini karena merasa tidak aman, merasa hatinya gelisah, galau begitu. Kemudian jadilah buruk sangka, berlaku menyimpang dan tidak merasa bahagia. Maka Allah akan menjamin kalau akidahnya lurus, walam yalbisu imanahum bizulmin. Akidahnya lurus, tidak mencampur adukan dan kezaliman, tidak dengan kesyirikan, maka dijamin yang pertama al-amnu. Al-amnu itu jamak dari kata aman. Ya, aman, dalam bahasa Indonesia aman gitu ya. Itu dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab sebenarnya. Aman, nyaman, damai, kira-kira begitu ya, merasa damai. Jadi al-amnu wahum muhtadun, dan petunjuk. Jadi intinya kalau ingin terbebas dari rekrutmen kelompok-kelompok aliran sesat dan yang menyimpang, satu, kuatkan akidah. Karena dengan kuat akidahnya Allah akan jamin kita diberikan rasa tenang dan nyaman dalam kehidupan. Kan yang dicari ini Pak ya, kehidupannya. Kalau ini nggak ada, rasa tenang nggak ada, mau banyak uangnya, mau jabatan tinggi, mau apapun itu,
itu hidupnya tidak akan pernah bahagia, selalu gelisah. Yang kaya juga gelisah dengan kekayaannya, yang miskin gelisah dengan kemiskinannya, yang punya jabatan tinggi gelisah dengan jabatannya. Maka yang kita minta, ya, yang bukan ya apa? Kalau yang kita pahami bahwa kalau akidahnya kuat, sudah pasti diberikan rasa aman. Kenapa diberi rasa aman? Nanti coba lihat surat 48 ayat yang keempat, Al-Fat ayat yang keempat. Ya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Jadi Allah akan berikan ketenangan itu di mana? Di kolbunya orang-orang beriman. Ya. Di jiwanya orang-orang yang beriman. Jadi jiwanya akan diberikan ketenangan oleh Allah. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah akan menambah iman yang sudah ada. Jadi iman kita sangat mungkin itu bisa berubah, ya, naik turun. Maka subhanallah, kalau akidahnya kuat, maka akan Allah turunkan ketenangan itu. Di mana ketenangan itu ada dalam hatinya. Ya. Jadi huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah telah menurunkan sakinah, ketenangan dalam qalbu, dalam jiwanya orang beriman. Kemudian menambah iman yang sudah menjadi kuat. Maka kalau akidahnya kuat, diberikan keamanan dalam jiwanya, kan diberikan petunjuk. Ini sangat penting. Jadi akidah yang pertama ya yang harus kuat. Ada sebuah hadis sahih dalam Mukhtasar Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Hadisnya nomor 1870. Jadi masuk, ini doa. Jadi anau kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kamu ingat ya? Jadi nanti kalau yang punya Sahih Muslim juga dibuka. Kemudian dalam hadis yang lain, hadisnya dalam kitab Sahih Muslimnya langsung, nomor hadisnya 2622. Ada matan cukup panjang, ada doa yang menarik di situ. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Ya Allah, anugerahkanlah jiwa kami ketakwaan dan kesehatan jiwa. Kalau pertama tadi, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Wattaqo, berikan kami ketakwaan. Wal afafa, dan sehatkan jiwa kami. Wal ghina, berikan kami kekayaan. Jadi kita boleh minta kaya asal sehat jiwanya, asal mendapatkan ketakwaan, dan asal mendapatkan petunjuk. Ya, nggak apa-apa orang kaya, yang penting sehat jiwanya Pak ya, tenang gitu ya. Atau nggak apa-apa bukan orang kaya tapi begitu setiap bulan kebutuhan terpenuhi. Pas butuh uang 10 juta per bulan ada gitu ya. Pas butuh mobil ada, itu aja lah orang kaya. Baik, jadi sekali lagi ketenangan jiwa itu Allah akan berikan di dalam kalbunya. Maka untuk menghindari tadi aliansa dan paham radikal itu, kita perkuat akidah agar kita diberikan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan. Juga tadi bantu doanya ya. Jadi Rasulullah memberikan doa, Allahumma inni as'alukal huda. Kelihatan nggak kalau tulis? Kecil ya? Nggak kelihatan ya? Kecil. Belum kecil ya? Ayo dulu ya. Ya, jadi dia gitu. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kami petunjukmu. Wattaqo, berikan kami ketakwaan. Kemudian wal afafa, sehatkan jiwa kami. Wal ghina, ya. Wal ghina itu artinya berikan kami kekayaan. Baik, pertama perkuat akidah tadi surat Al-An'am, kemudian yang kedua surat 48 ayat yang keempat tadi ya. Allah akan turunkan ketenangan di dalam jiwa kita. Jadi jiwanya tenang, kemudian menjadi nyaman. Yang kedua Bapak Ibu, untuk menghindari ini semuanya butuh ilmu. Ya, tingkatkan pemahaman agama. Tingkatkan pemahaman agama. Oke, kita lihat surat 39 ayat 18. Surat Az-Zumar ayat 18. Ada 5 langkah agar kita cerdas
agar bisa menghindari ini semuanya, butuh wawasan, butuh ilmu, butuh pemahaman, agar pemahaman kita tentang Islam itu tidak cepat, tidak pendek, kemudian bisa minimal belajar ketika ada aliran baru itu muncul, itu minimal bisa menangkal. Karena sasarannya apa? Cirinya aliran sesat itu satu, mengingkari Quran, mengingkari sunnah, mengaku ada nabi baru, itu ciri-cirinya ya. Tidak mau berkelompok, merasa dirinya paling bagus. Dan di Azwar itu ada 5 hal untuk menjadi ulul albab ya, untuk menjadi syu'ara, untuk jadi cerdas. Yang pertama, alladzina yastami'u. Alladzina yastami'u yang pertama. Itu orang yang mau mendengarkan. Artinya langkahnya untuk meningkatkan pemahaman agama pertama adalah alladzina yastami'u. Mau mendengarkan, bukan mendengar. Kalau mendengar itu lagi duduk, bengong, duduk di sini tapi pikirannya masih di rumah atau pikiran di mana misalnya. Tidak hanya mendengar saja. Kalau mendengarkan, aktif dia. Maka ayatnya luar biasa. Alladzina yastami'u, bukan yasma'u. Artinya kalau ingin menjadi orang yang smart, yang punya pemahaman agama kuat, aktifkan panca indera ketika belajar. Dengan mendengarkan yang pertama, bukan mendengar. Apa yang didengar? Al-qaul. Bisa perkataan, nasihat, gagasan, ide, ilmu dari orang lain. Yang ketiga, fatabi'una ahsana. Bisa mendeteksi, Pak. Jadi semakin banyak belajar itu kan semakin banyak informasi. Kalau nggak banyak deteksi, stres kita, bingung, Pak. Apalagi orang baru belajar agama, langsung belajar fikih, langsung fikih corona lagi. Ya, kok ada yang batal, ada yang nggak batal, ini pakai itu dan sebagainya. Corona yang fikih ya, bikin orang bingung. Makanya orang cerdas itu yang ketiga adalah fatabi'una ahsana, bisa mendeteksi yang baik-baik. Yang keempat, hada huwa Allah. Jadi ilmunya yang tadi didapatkan setelah menyeleksi mendapatkan daya Allah. Baru kelima, ulul albab. Dianggap smart, dianggap cerdas. Artinya, untuk jadi orang cerdas, untuk tingkatkan pemahaman itu banyak mendengar, kemudian nasihat orang, perkataan orang, belajar kepada siapa saja, jangan milih-milih, yang penting gurunya punya dalil, punya dasar. Ya, jangan merasa kalau nggak kelompok ini kayaknya nggak bagus gitu ya. Jadi harus kelompok tertentu misalnya. Selama itu ilmu, kenapa tidak? Selama dalilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan saya kalau nggak belajar ke si A kayaknya nggak afdol ilmu saya. Saya ada juga teman-teman yang agak saya agak berlebihan. Kami di daftar itu sampai dibikin fatwa, jangan ambil ilmunya orang daftar. Jadi ada saya, ada Ustaz Farid, ada beberapa orang data itu diambil, jangan diambil ilmunya orang-orang data itu. Dulunya orang didaftar, tapi begitu keluar bikin fatwa kan. Mengikutnya jadi luar biasa, fanatik luar biasa. Sebenarnya kenapa sih berlebihan? Teman-teman saya juga sebenarnya, kawan-kawan. Makanya itu saya kurang bijak lah gitu ya. Makanya semangat Quran itu belajar kepada siapa saja selama punya dalil, bisa bertanggungjawabkan. Ada Quran hadisnya. Kalau sudah jelas-jelas menyimpang, udah pasti jangan dipelajari gitu ya. Misalnya saya ingin belajar liaitan misalnya, itu rasa sambil janganlah gitu. Yang kira-kira kan ciri mereka itu satu, kalau ngaji tidak mau terbuka kayak gini. Itu yang ketemu saya Rasulnya itu kalau ngaji Pak di atas jam 12 malam. Dan dia bilang saya bisa menciptakan surat khusyuk, tapi nggak perlu dengan mungkin kayak sampean kan. Jadi bikin sholat khusyuk tapi sholatnya dititipkan kepada tali Rasulnya. Jadi cukup bayar uang sejumlah uang itu untuk. Jadi ada tingkatan Bu. Kalau tingkatnya VVIP, jadi ada VVIP, ada VIP dan arti katanya makin tinggi infaknya, makin dekat ke surganya, maka tingkatnya lebih tinggi. Sama dulu dengan NII ya. Dulu kalau saya dari Banyumas, datang ke Bekasi, ke Jakarta mau kerja. Ada yang di pabrik, pemotong rumah tangga, dan di kantoran. Itu tahun 2002 mereka dibayar, kemudian harus infak sebulan ada yang sekian juta. Sehingga ketika gajinya habis, dia minta ke rumah, ke kampung. Orang rumahnya bingung. Ini mau kerja nyari duit, malah minta duit. Nah, dia ngajak debat saya, datang ke rumah mertua saya.
ngajak gurunya, ini ada satu orang kalau dia bisa masuk katanya itu akan banyak yang masuk. Maksud saya ketika debat, saya tahu mereka, saya bilang sudah gitu ketemu, pakai apa kita debatnya, diskusi, wah pakai Quran dong kata dia, wah di bawah Quran terjemah. Saya bilang mohon maaf, saya tidak suka dengan Quran terjemah. Saya bawa mau berapa kitab, saya punya kitab tafsir ada 25 kitab tafsir, saya bawa semua. Itu sudah mulai goyah. Jadi kalau melihat kitab asli bahasa Arab itu udah mulai goyah. Karena yang mereka belajar itu hanya Quran terjemah. Dibolak-balik Quran terjemahnya. Saya bilang Quran terjemah itu tidak tepat, ada yang tidak tepat. Kenapa? Itu baru terjemahan kosakata, bukan tafsir. Nah, akhirnya gurunya tadi kejebak gitu ya. Saya kebetulan dulu pernah jadi dosen logika. Jadi saya sering memainkan logika. Jadi dia terjebak dengan logika sendiri. Akhirnya keluar sampai di kampung saya Pak tasakuran, besar-besaran. Karena anaknya 20 orang itu keluar dari kelompok ini. Saking senangnya orang tuanya. Ya, jadi mereka yang punya penghasilan akhirnya saran. Karena harus infak. Jadi makin tinggi infaknya, itu semakin kesorban lagi dekat. Luar biasa ya. Makanya ada sampai infaknya sebulan itu 10 juta, ada sekitar 100 juta per bulan. Dan kalau mereka nggak punya duit, boleh ngerampok, boleh nipu, boleh apa saja. Ya, itu karena mereka sudah berbayar gitu ya. Baik, yang ketiga untuk menangkal itu, yang ketiga adalah berjamaah Pak, biar tidak aman ya, berjamaah atau punya komunitas. Jadi berjamaah atau komunitas. Mereka sasarannya adalah orang-orang yang suka menyendiri, tidak suka bergaul, memisahkan diri dari masyarakat, dari teman-temannya. Itu menjadi sasaran biasanya. Akan lebih mudah. Makanya sekelas Nabi Sulaiman saja itu masih minta doa agar punya komunitas. Ya. Surah 27 ayat ke-19. Nabi Sulaiman itu orang yang diberikan kelebihan luar biasa ya. Bisa ngomong sama jin, bisa atur jin malah gitu ya. Jin bisa diatur. Kalau kita kan baru bisa pakai jin ya. Kalau saya bisa atur jin, kalau kita baru pakai jin. Ya, bisa ngomong dengan binatang, burung dan sebagainya. Nah maka Nabi Sulaiman itu saking sederhananya, saking merendahkan dirinya dalam Allah. Dia berdoa, dia surat An-Naml ya, surat ke-27 ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardau wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Coba berundingi. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku hidayah. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati, untuk bersyukur atas nikmat Allah yang berikan. Bayangkan, karena beliau banyak kelebihan, bersyukur kemudian juga kepada kedua orang tuaku, ya berikanlah kesempatan kami beramal soleh dan jadikan kami komunitas orang-orang yang soleh. Jadi yang ketiga, buatlah jamaah, buatlah komunitas, buatlah persahabatan, dasarnya agama. Jadi kalau berteman itu kan ketika lagi aneh-aneh diperingatkan oleh temannya. Jadi kalau suka menyendiri itu berbahaya. Ya, secara psikologi orang suka menyendiri itu pasti ada something kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau suka menyendiri, nggak suka bergaul, maunya di rumah terus, apalagi setelah pensiun. Sebaiknya hati-hati. Kalau di Al-Azhar Pak itu ada komunitas jamaah subuh. Itu adalah bikinan alumni kerja. Ada yang dari atas, ada di Dubes, ada dari Turbang, ada dari Pertamina. Orang hebat ya Pak. Ngumpul di Al-Azhar, kalau Sabtu pagi ada bikin kajian. Namanya kajian jamaah subuh orang tua. Nah, jadi kita sering diminta tolong kasih pandangan bagaimana ilmu kejiwaan. Kok kami sering gelisah sih? Kira-kira gitu. Ya, jadi usia semakin tua itu bukan semakin tenang biasanya Pak ya. Semakin gelisah. Karena tak khawatir nanti kalau saya nggak ada nanti gimana berpikir yang panjang ke depan. Biasanya dulu kalau pagi-pagi itu di kantor ada yang hormatin,
dilayani di kantor, gitu di rumah, istrinya sudah tua, dia cerewet, jangan kasih istri ya. Iya, jadi ya begitulah gitu ya, karena sudah tua, sama tua, gampang tersinggung, mudah marah, emosional, gitu ya. Baik, jadi harus berkomunitas, ya. Jadi sekali lagi untuk mengenal gerakan itu, jadi satu, kuatkan akidah, kemudian harus banyak belajar lagi pemahaman. Yang ketiga, punya komunitas, minimal 3 hal ini. Jadi kalau nanti belajar pemahaman agama, kalau bahas tentang aliran sesat itu nggak selesai 5 hari nggak selesai, karena saking banyaknya di Indonesia. Di Indonesia banyak orang pintar, yang bikin rata-rata orang itu made in Indonesia. Ya banyak yang made in Indonesia, banyak produk asli dari negeri. Ya, kenapa? Karena bisa banyak orang pintar, tapi stres, jadi begitu, gitu ya. Karena pintar jadi kepintar, akhirnya ya makin aneh-aneh akhirnya, gitu ya. Makanya dalam pandangan ilmu psikologi itu sebenarnya tadi aliran itu rata-rata punya problem kejiwaan, ada something kejiwaannya, ya. Ada psikisnya bermasalah. Makanya kita tadi berdoa kepada Allah ya, doanya ini karena hadis sahih, jadi boleh dipakai doa harian ya. Jadi hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi ya, Allahumma inni as'aluka huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Apa itu ya? Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, berikan kami ketakwaan, berikan kami kesehatan jiwa, dan berikan kami kekayaan. Ya, jadi boleh minta kaya Bu ya. Jadi orang Islam nggak boleh miskin, harus kaya. Minimal kaya hatinya Bu ya. Iya, imannya kaya. Jadi kalau imannya kayak kaya tadi, ada aliran baru muncul, banyak pengikutnya jadi sesat. Jadi ketika Ahmad Mustadek memproklamirkan diri jadi nabi Pak, terang-terangan tahun 2007, itu ikut banyak. Lihat Edan, Mama sudah Edan namanya, itu pengikutnya banyak. Itu ibu rumah tangga biasa, yang awalnya itu hanya ibu rumah tangga yang punya kerajinan bikin vas guna kering di rumahnya. Ini kenapa saya bilang hati-hati ibu-ibu biasanya itu paling banyak mudah dikelabui ibu. Jadi Ibu Lia ini awalnya ibu rumah tangga biasa, kemudian sering mimpi, kemudian menjadi datang wahyu kepada dirinya, merasa punya wahyu, bisa ngobatin orang. Awalnya jadi pengobatan biasanya, ngobatin orang kayak paranormal gitu, kemudian lama-lama menjadi kelompok. Yang bikin orang tambah percaya Pak, tahun 2004 ketika tsunami Aceh, sebelum tsunami Aceh, 1 bulan sebelum tsunami, itu Ibu Lia ngasih ke jamaahnya bilang, kasih tahu pejabat Indonesia, sebulan lagi akan ada bencana besar di Aceh. Itu sebulan sebelum kejadian tsunami. Nah pas kejadian tsunami itu, Pak Bambang Pranowo, mantan Direktur Haji, itu kedatangan tamu dari mereka. Tuh Mas Bambang, sebulan lalu yang kami peringatkan terjadi sekarang di Aceh, tsunami. Makin banyak pengikutnya Pak. Oh berarti ibu ini benar nih. Ya, memang benar sesatnya ya, tapi orang pada yakin tadi ini benar. Kemudian pesan, Mas Bambang hati-hati. Nanti Pulau Jawa bagian selatan itu juga akan diguncang oleh gempa dan tsunami karena membersihkan Roro Kidul katanya. Dan saat itu dulu kan ada kejadian ya, gempa di Ciamis, Pangandaran. Makin percaya orang-orang itu. Jadi ada yang dokter, ada yang wartawan, ada orang-orang hebat-hebat. Karena galau, ya, galau tanda kutip tadi ya, orangnya galau, hanya ketikutan. Nah maka sederhananya, kalau orang-orang ikutan itu berarti pasti punya masalah kejiwaan. Ada konflik batin, ada tekanan dan pengalaman emosi yang kemudian menjadikan orang itu ikut gampang tertarik, terprovokasi aliran sesat. Ya, makanya tadi saran saya satu, kita perkuat akidah. Yang keduanya harus terus belajar, karena dengan tambah wawasan, tambah ilmu, minimal ada informasi masuk. Ya, dan jangan bakal sendiri selama itu ilmunya ada dalilnya. Ya,
yang bisa dipelajari secara umum itu boleh dipelajari. Tadi termasuk tidak fanatik kepada satu dua ustadz saja. Imam Al-Bukhari Pak, dalam riwayat itu gurunya lebih dari 1000 orang Pak. Imam Al-Bukhari itu hadisnya paling sahih. Beliau lebih dari 1000 gurunya. Kalau baca sejarah riwayat beliau, untuk memenangkan satu matan hadis saja, beliau harus berjalan dari Khorasan itu yang sekarang di Soviet ke Iran, itu berapa ribu kilometer hanya memenangkan satu matan hadis saja. Maka kedudukan hadis beliau paling sahih. Maka menurut saya penting belajar kepada sahabat yang penting belajar menggunakan dalil yang Qurannya ada, hadisnya ada. Kalau hadisnya nanti kedudukan hadis sesuai atau tidak sahih, kita kan bisa menyeleksi tadi. Ya sebaiknya tidak membatasi diri karena memang sasarannya di Indonesia itu yang paling mudah di kota-kotakan Pak. Di Bekasi terutama ya, di Indonesia ada di kota-kotakan, dibenturkan pemahaman Islam. Ini yang harus kita jaga betul. Selama sama-sama Ahlus Sunnah sekarang sedang dicari bagaimana supaya benturan itu ada. Dan niatnya memang politik Pak. Aku bisa bayangkan ketika tamrin terjadi, ada syuting sinetron tadi, privatnya aman. Ada berapa kejadian, ada berapa agenda besar aman. Ya luar biasa. Sampai ada kawan yang kebetulan kantornya ada di Tamrin, dia seorang jurnalis, dia bilang, Mas saya kan wartawan, saya punya talenta yang kuat lah, karena sekian puluh tahun jadi wartawan. Itu kemarin terlalu kasar mainnya, terlalu mainnya kasar. Iya Pak, kata dia bayangkan Pak, siang hari kayak ada beban jalan-jalan mau nembak enggak, kalau saya makanya dicari siapa, polisi yang tembak sasarannya polisi, maka menembak juga enggak semuanya. Yang tadi begini Bu, bahkan di TV One bukan, di Trans TV kemarin dia di RTV sampai wartawan bertanya, kok hari itu ada polisi yang lagi ngopi di situ, di sampingnya sudah siap senjatanya di dalam bajunya, dia bawa sekitar 12 magazine, sudah 7 habis, kayak siap perang. Ya sangat ya. Dan dia memang didikan Kudus Miring dasar namanya. Ya, mudah-mudahan apapun terjadi itu sekedar Allah gitu ya. Jadi buat kita beriman jangan pernah takut terjadinya terorisme dan itu, karena itu semua sudah bagian dari skenario Allah. Maka coba nanti lihat terakhir surat 64 At-Tahabun ayat yang ke-11. Jadi semua kejadian yang menimpa kita, ya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibah illa biiznillah." Bahwa semua kejadian, semua musibah, semua malapetaka, semua problem, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, illa biiznillah, kecuali datangnya dari izin Allah. Ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang saya beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah dalam kolbunya. Jadi walaupun banyak terorisme, banyak yang satu, gak usah takut, karena semuanya atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih penting, semoga Allah akan berikan hidayah di dalam kolbu kita. Maka wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya, barang saya beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam kolbunya. Itu yang penting ya. Jadi nggak usah takut, walaupun baik terorisme di mana-mana, ada bom di mana-mana. Ya, di Indonesia masih agak penting. Kemarin teman saya diundang ke Pakistan dan Afghanistan. Dubesnya itu dubes negara lain sudah pada kabur dari Afghanistan, kecuali Indonesia. Kita sudah kabur semua, dan saya datang sana. Itu pun hanya berapa staf. Ketika diundang, teman saya dialog diskusi di sebuah hotel. Boleh sarankan, jangan hidup di hotel. Di mana? Di dubes. Karena dubes itu punya ruangan bawah tanah. Bunkernya itu tidak tembus bom, kecuali bom dari Israel. Jadi saya bawa mobil setiap itu ceger lagi di hotel, ceger gitu ya. Bom bunuh luar biasa. Ini kawan saya dalam mantan pejabat, ya, diundang ke sana dalam rangka ngasih kuliah umum di beberapa kampus di Afghanistan. Dan dia cerita, ya Allah saya lebih nyaman di Indonesia memang katanya. Jadi di sana lebih parah lagi Pak. Ya, tadi semua dubes sudah lari ini kecuali Indonesia. Jadi hebatnya Indonesia itu dari dulu Pak. Nggak ada takutnya.
Bapak ingat nggak peristiwa Bosnia Herzegovina? Siapa presiden yang paling berani masuk ke sana? Pak Harto bikin masjid. PBB angkat tangan. Toh bahasa Jawanya. Toh gue nggak berani jamin toh di sono ya. Oh nggak apa, saya siap. Datang ke kondisi perang, bangun masjid namanya Muhammad Soeharto di Bosnia. Beraninya PBB semua angkat tangan dunia. Itu orang Indonesia hebat katanya. Nekatnya luar biasa. Ya. Orang Jawa ya. Coba hebatnya. Jadi termasuk korban Gafar itu harus orang Jawa banget. Yang di Kalimantan kemarin ya. Jadi orang Jawa itu hebat. Banyak orang saktinya. Ya sama tongseng. Gitu ya. Baik. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam pandangan ilmu psikologi bahwa aliran saat itu dan paham radikal itu rata-rata karena punya pengalaman emosi, punya tekanan dan adanya konflik batin, ya. Dan itu semuanya bisa melahirkan perilaku yang menyimpang. Makanya kita sama-sama berusaha menguatkan akidah kita, kemudian menambah ilmu kita biar tak bosan. Dan yang ketiga kita berkomunitas, berkelompok. Jangan sampai sendiri-sendiri, Pak, karena akan lebih mudah ditarik mereka. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada mau ditambahkan. Ya, mangga.